Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada soal kisi-kisi pada video kali ini merupakan video lanjutan dari video part 1 sebelumnya. Jika teman-teman sudah menyelesaikan latihan soal pada video sebelumnya, maka pada latihan soal kali ini kita membuat soalnya mungkin sedikit lebih sulit. Namun saya yakin teman-teman juga akan mampu menyelesaikannya. Oke, kita langsung saja gas. Soal nomor 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018, siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi dan validasi data keluarga penerima manfaat PKH di lapangan? A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah, C. Pendamping sosial, D. Tim koordinasi program keluarga harapan. Jawabannya C. Pendamping sosial. Soal nomor 2. Dalam konteks PKH, apa yang dimaksud dengan conditional cash transfer? A. Bantuan tunai yang diberikan tanpa syarat kepada masyarakat miskin. B. Bantuan tunai yang diberikan dengan syarat tertentu seperti kehadiran di sekolah atau kunjungan ke fasilitas kesehatan. C. Bantuan berupa barang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin. D. Bantuan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan usaha kecil. Jawabannya B. Bantuan tunai yang diberikan dengan syarat tertentu seperti kehadiran di sekolah atau kunjungan ke fasilitas kesehatan. Soal nomor 3. Apa yang menjadi prioritas utama pendamping sosial ketika melakukan kunjungan ke keluarga penerima manfaat? A. Memastikan keluarga menerima jumlah bantuan yang tepat. B. Menilai dan mencatat perkembangan pendidikan dan kesehatan keluarga. C. Mengatur jadwal kunjungan berikutnya tanpa melakukan evaluasi. D. Mengumpulkan data untuk laporan tahunan. Jawabannya B. Menilai dan mencatat perkembangan pendidikan dan kesehatan keluarga. Soal nomor 4. Apa tujuan dari Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai dalam konteks PKH? A. Mengurangi biaya administrasi dalam penyaluran bantuan. B. Mempercepat proses penyaluran bantuan tunai langsung kepada masyarakat. C. Mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan dana bantuan sosial. D. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih jenis bantuan yang diterima. Jawabannya C. Mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan dana bantuan sosial. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi dalam program PKH? A. Pengambilan data keluarga baru yang berhak menerima bantuan. B. Proses pengecekan data dan informasi untuk memastikan keluarga yang terdaftar masih memenuhi syarat. C. Memberikan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat. D. Penyusunan laporan tahunan terkait pelaksanaan PKH di lapangan. Jawabannya B. Proses pengecekan data dan informasi untuk memastikan bahwa keluarga yang terdaftar masih memenuhi syarat. Soal nomor 6. Undang-undang mana yang menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan program keluarga harapan di Indonesia? A. Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. B. Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. C. Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. D. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jawabannya B. Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Soal nomor 7. Apa tujuan utama dari program keluarga harapan dalam konteks pengurangan kemiskinan? A. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui bantuan langsung. B. Mengurangi pengeluaran keluarga miskin dengan memberikan barang-barang kebutuhan pokok. C. Memberikan insentif finansial kepada keluarga miskin untuk memenuhi syarat-syarat tertentu yang mendukung kesejahteraan anak. D. Menyediakan pelatihan keterampilan kerja untuk anggota keluarga. Jawabannya C. Memberikan insentif finansial kepada keluarga miskin untuk memenuhi syarat-syarat tertentu yang mendukung kesejahteraan anak. Soal nomor 8. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, program PKH termasuk dalam kategori apa? A. Program pendukung pendidikan. B. Program bantuan tunai langsung. C. Program perlindungan sosial.
D. Program pengentasan kemiskinan. Jawabannya C. Program perlindungan sosial. Soal nomor 9. Apa yang harus dilakukan pendamping sosial saat mendapati keluarga penerima manfaat mengalami perubahan status sosial, seperti pindah alamat atau perubahan jumlah anggota keluarga? A. Memberikan perubahan tersebut tanpa mengubah data dalam sistem. B. Segera melaporkan perubahan tersebut kepada pihak pengelola untuk diperbaharui data. C. Mengabaikan perubahan dan hanya fokus pada pemantauan program. D. Meneruskan perubahan kepada keluarga penerima manfaat untuk ditangani sendiri. Jawabannya B. Segera melaporkan perubahan tersebut kepada pihak pengelola untuk memperbarui data. Soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan PKH akses? A. Program PKH yang dikhususkan untuk daerah terpencil dan sulit dijangkau. B. Layanan online untuk pendaftaran PKH. C. Program bantuan khusus bagi KPM yang memiliki anak dengan disabilitas. D. Sistem pelaporan online bagi pendamping sosial. Jawabannya A. Program PKH yang dikhususkan untuk daerah terpencil dan sulit dijangkau. Soal nomor 11. Dalam konteks PKH, apa yang dimaksud dengan bantuan sosial terintegrasi? A. Bantuan yang hanya diberikan oleh PKH tanpa melibatkan program lain. B. Bantuan yang terpisah dari program sosial lainnya dan diberikan secara mandiri. C. Bantuan yang disalurkan bersama dengan layanan sosial lainnya untuk memberikan dukungan komprehensif. D. Bantuan yang hanya ditunjukkan untuk kelompok sosial tertentu tanpa integrasi dengan program lain. Jawabannya C. Bantuan yang disalurkan bersama dengan layanan sosial lainnya untuk memberikan dukungan komprehensif. Soal nomor 12. Apa fungsi utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam konteks PKH? A. Menetapkan standar pelayanan minimum dalam pendidikan. B. Mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk pelaksanaan program bantuan sosial seperti PKH. C. Mengatur mekanisme pengawasan dana desa. D. Memberikan pedoman tentang tata cara pelaporan keuangan. Jawabannya B. Mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk pelaksanaan program bantuan sosial seperti PKH. Soal nomor 13. Apa yang dimaksud dengan graduasi dalam konteks PKH? A. Proses penggantian penerima manfaat yang tidak memenuhi syarat. B. Proses di mana keluarga penerima manfaat sudah tidak lagi memerlukan bantuan PKH karena telah mandiri secara ekonomi. C. Proses pencairan dana bantuan kepada penerima manfaat. D. Proses verifikasi data keluarga penerima manfaat. Jawabannya B. Proses di mana keluarga penerima manfaat sudah tidak lagi memerlukan bantuan PKH karena telah mandiri secara ekonomi. Soal nomor 14. Apa yang dimaksud dengan validasi data dalam pelaksanaan PKH? A. Proses pengumpulan data keluarga miskin. B. Proses penetapan jumlah bantuan yang diterima. C. Proses pengecekan dan memastikan kebenaran data keluarga penerima manfaat sebelum pencairan bantuan. D. Proses pencairan dana bantuan kepada penerima manfaat. Jawabannya C. Proses pengecekan dan memastikan kebenaran data keluarga penerima manfaat sebelum pencairan bantuan. Soal nomor 15. Bagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin mendefinisikan kriteria fakir miskin? A. Keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan bergantung pada bantuan sosial. B. Setiap orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan. C. Keluarga yang tinggal di daerah terpencil dan tidak memiliki akses ke pendidikan. D. Orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki tanah atau rumah. Jawabannya B. Setiap orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan. Soal nomor 16. Apa yang dimaksud dengan desil dalam PKH? A. Tingkat pendidikan keluarga penerima manfaat. B. Tingkat ekonomi KPM berdasarkan pengelompokan desil. C. Jumlah anak yang dimiliki oleh KPM. D. Kategori usia dari anggota keluarga dalam KPM. Jawabannya B. Tingkat ekonomi KPM berdasarkan pengelompokan desil. Soal nomor 17.
Apa yang dimaksud dengan hak kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial? A. Hak setiap warga negara untuk menerima bantuan tunai dari pemerintah. B. Hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan sosial yang layak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi. C. Hak pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada warga negara yang memerlukan. D. Hak masyarakat untuk menentukan program sosial yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Jawabannya B. Hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan sosial yang layak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi. Soal nomor 18. Apa yang dimaksud dengan by name by address dalam PKH? A. Sistem pengiriman bantuan melalui alamat pos. B. Data rinci KPM berdasarkan nama dan alamat mereka. C. Proses penentuan besaran bantuan berdasarkan wilayah. D. Mekanisme distribusi bantuan langsung ke rumah KPM. Jawabannya B. Data rinci KPM berdasarkan nama dan alamat mereka. Soal nomor 19. Apa yang dimaksud dengan monitoring dan evaluasi dalam konteks PKH? A. Proses verifikasi awal penerima manfaat. B. Proses pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan PKH. C. Proses penyaluran bantuan kepada KPM. D. Proses pembaruan data KPM setiap tahun. Jawabannya B. Proses pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan PKH. Soal nomor 20. Apa yang dimaksud dengan mekanisme eskalasi dalam konteks PKH dan bagaimana pendamping sosial harus menanganinya? A. Proses mempercepat penyaluran bantuan apabila ada kendala. B. Mekanisme untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat lapangan dengan melibatkan pihak yang lebih tinggi. C. Peningkatan jumlah bantuan yang diberikan untuk keluarga yang mengalami kesulitan. D. Peningkatan frekuensi kunjungan pendamping sosial ke keluarga penerima manfaat. Jawabannya B. Mekanisme untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat lapangan dengan melibatkan pihak yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih.